Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda-Bunda PAUD yang ada di Pasuruan dan di wilayah yang lain. Berjumpa lagi dengan saya, Bunda Nisha. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit banyak, semoga banyak ya ilmu saya kepada panjenengan semua tentang cara menggunakan dan membuat RKAS. Ini format yang telah diberikan oleh Bapak narasumber kita ketika kita rapat kemarin. Ini sebagai contoh adalah format dari BOS SD yang ada di Pasuruan. Ini formatnya seperti yang saya dapat dari teman-teman yang lain, katanya formatnya ini tidak baku, jadi bisa dirubah gitu ya. Tapi untuk wilayah yang lain, tapi karena kita mengikuti aturan Dinas Pendidikan yang ada di Pasuruan dan kita mendapatkan format seperti ini, mari kita coba pelajari satu persatu. Jadi ini kan kita jarang ya Bunda-Bunda PAUD untuk mengerjakan tugas atau laporan menggunakan Microsoft Excel. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat Bunda-Bunda semuanya. Langsung saja, ini ada judulnya sesuai yang kita bahas ini adalah RKAS, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tahun ajaran 2022. Ini sementara untuk video saat ini saya akan membahas tentang schedule ya, tentang folder schedule ini, tentang sheet yang berjudul schedule. Di sini setelah ada judul, kita paparkan satu-satu ya Bunda. Kita gas supaya kita semua, saya juga lagi belajar juga. Ini ada nama sekolah, kita tulis sekolah kita apa. Maaf ini salah teknik. Kita delete kalau seperti ini. Kita pilih yang ini tadi. Kita pilih sekolah, mohon maaf ya tadi salah pencet. Ini nama sekolah kita apa? Langsung saja ketika di Excel ini Bunda, kalau kita klik seperti ini alamat langsung kehapus ya Bunda. Misalkan kita salah ngetik kurang huruf A, kurang huruf B. Kita kalau di Microsoft Word kan langsung kita klik di kursornya itu bisa kita tambahi di tengah-tengahnya. Tapi kalau di Excel kita harus ke sini ya. Ini adalah lembar kerjanya di sini kalau di Excel. Misalkan ini saya hapus, kita kasih nama KB maju terus, misalkan gini ya. Terus untuk kelurahannya mana? Kita ke sini lagi kursornya. Jadi kita belajar pelan-pelan ya Bunda. Saya juga lagi belajar ini. Kelurahannya misalkan Kelurahan Mekarwangi gitu ya. Kenapa Bunda saya tidak menunjukkan identitas saya sekolah di mana? Saya takut jika saya ini membawa dampak buruk, saya takut sekolah saya itu terdampak juga. Jadi saya tidak menunjukkan saya ini sekolah di mana ya. Biarkan nanti kalau ada dampak buruk dari video saya ini, biarkan saya saja yang kena imbasnya, bukan lembaga saya. Kemudian ini kecamatan, misalkan kecamatan Sengar Gadung, misalkan gitu ya. Terus kita enter juga boleh langsung Bunda. Nah, gitu langsung turun. Kita kan tinggal di Kota Pasuruan, jadi kabupaten atau Kota Pasuruan. Untuk kolom yang di bawahnya itu terdiri dari nomor. Ini nomor kode ini untuk yang di bawahnya sini ya. Ada nomor kodenya. Terus ini uraian kegiatannya itu apa saja. Terus total kebutuhan anggaran yang namanya schedule. Berarti ini nama-nama bulannya ya. Coba kita klik di sini. Nama bulan gitu saja ya. Nah, gini.
Nah, ini namanya juga RKAS, berarti kita mau nyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah selama 1 tahun. Dimulai dari bulan Januari sampai Desember gitu ya. Terus, nah ketika Januari ini kita menerima bantuan dari mana saja, yaitu misalkan dari BUP dan Pusda. Kalau di PAUD kan Pusda itu kalau tidak salah itu KBM itu ya Bunda ya. Kalau BUP juga tetap BUP ya. Sudah mengerti ya Bunda? Ini jadi adalah kolom untuk membuat RKAS selama 1 tahun. Kita turun ke bawah lagi. Nomor A ini adalah penerimaan. Terdiri dari mana saja? Yaitu yang pertama dari saldo awal. Apakah kita punya saldo awal? Anggap saja ini tidak ada ya, berarti ini kita kosongi. Terus nomor 2, kita mendapat pendapatan rutin apa tidak? Karena ini contohnya BOS, kalau di BOS atau yaitu di SD kan punya gaji PNS dan gaji guru atau pegawai tidak tetap. Sedangkan kita kan tidak ada pendapatan rutin ya Bunda-Bunda. Menurut saya kita nggak ada pendapatan rutin untuk yang dibuat bayar guru gitu ya. Kan nggak semua guru, kalau kita dapat pendapatan rutin itu, kalau gaji guru itu apakah GTT atau kinerja itu mungkin ya? Saya sendiri kurang paham, mungkin ini bisa kita buat misalkan guru yang mendapatkan GTT gitu ya Bunda ya. Kita ganti transport, karena ini caps lock, ini saya kecilkan, transport guru. GTT kita aja ya. Berapa bulan? Selama 1 tahun yaitu 12 bulan dikali ada berapa guru yang mendapatkan transport GTT ini. Kalau di lembaga saya misalkan dapat 3 orang, berarti 3 orang dikali berapa jumlah yang didapatkan, misalkan 400.000. Jadi Bunda, kalau di Word kita itu menulis 4.000 itu harus dikasih titik ya. Tapi kalau di Excel kita nggak perlu ngasih titik. Cukup gini aja, 400.000. Nggak perlu titik karena nanti Excelnya sendiri yang memberikan titik. Nah, ya kan? Itu. Terus untuk gaji guru. Gaji guru ini gimana tadi? Ini kan transport GTT, terus misalkan gurunya bunda-bunda mendapatkan kinerja, berarti kita tulis kinerja, gitu aja. Atau yang atasnya ini kita hapus saja ya, yang GTT ini ya, transport gitu aja lah. Nanti mana yang benar kalimatnya, monggo jenengan tambahi sendiri nggih. Ini mendapatkan transport selama 12 bulan kali 3 orang 400.000, yaitu ini karena rumusnya ini salah deh kayaknya. Sebentar saya hapus ya. Ini tuh seharusnya itu rumusnya itu sama dengan yang ini G15 kita kali 3 kita kali dengan 400.000 gitu ya. Nah, totalnya jika ini pendapatan rutin ini 12 bulan kali 3 orang kali 400.000 adalah 14.400.000. Terus misalkan kinerja yang dapat kinerja itu satu gurunya itu satu bulannya itu mendapat berapa? 200 ya. Gitu ya.
Nah, gitu ya teman-teman, bunda-bunda sekalian. Nah, dari mana kita tahu apa ini ada rumusnya atau tidak? Di total kebutuhan ini ya, kita lihat di sini. Kalau ada seperti ini namanya rumus. Jadi kelebihannya di Excel, ketika kita mengerjakan angka-angka penjumlahan perkalian seperti ini tuh enak. Jadi tinggal di rumus, kita tarik ke bawah gini, ke bawah ke sini. Itu bisa langsung ngerumus semua tanpa kita menghitung satu persatu. Gitu ya Bunda. Terus selanjutnya ya, kita pada poin kedua yaitu bantuan operasional sekolah, itu namanya BOS ya. Kita coba ganti bantuan operasional saja gitu mungkin Bunda ya. Atau nanti kita apa dapat evaluasi dari bidang PAUD, enaknya bagaimana formatnya kita tunggu, tapi ini cuma kita belajar tentang Excel ya Bunda ya, gitu. Kita bantuan operasional mendapatkan apa saja, yaitu dari BOP dan BOSDA. BOSDA ini adalah KBM gitu ya. Kalau di BOP, karena murid di tempat saya itu 25 siswa, dan setiap siswa itu mendapat 600.000 per tahun. Jadi ini adalah 15 juta. Coba kita lihat apakah benar ini rumusnya. Ini saya klik 2 kali ya. Klik-klik. Nah, kalau di sini yang biru dan pink ini adalah benar apa yang harus dikalikan, berarti ini rumusnya juga sudah benar. Totalnya 15 juta ya. Terus kalau di BOSDA, berarti kita menghitungnya 25 juga, misalkan gitu ya. Terus 1 tahunnya setiap siswa mendapat berapa? Kita coba 120.000. Jadi totalnya 3 juta. Kita lihat lagi rumusnya apa benar. Nah, kalau 25 dan 120 itu juga berarti sudah benar rumusnya. Sampai di sini apakah ada yang dipertanyakan Bunda? Silakan bertanya di kolom komentar ya, atau WA saya yang tahu siapa saya gitu ya Bunda ya. Terus di poin yang keempat yaitu bantuan lain. Misalkan ini nomor 5-nya saya hapus ya. Bantuan lain kita mendapat bantuan dari mana saja. Misalkan kita mendapat donasi gitu ya. Kita tulis ataupun nggak ditulis juga nggak apa-apa. Gitu ya Bunda. Terus total penerimaannya kita berapa? Ini di sini ada total penerimaan. Jadi yang namanya total itu artinya jumlah ya. Bagaimana rumusnya jumlah di Microsoft Excel ini adalah seperti ini. Sama dengan sum berapa sampai berapa gitu ya. Bagaimana kita tahu rumus ini benar atau tidak? Kita klik 2 kali. Nah, dari sini yaitu T, ini T ya. T berapa? T 15 sampai T 21 gitu ya. Jadi yang dijumlah itu yang di biru-biru ini semua ya. Setelah kita tahu seperti ini, kita enter ya Bunda. Gitu. Berarti ini totalnya 34.800.000. Atau bisa dilihat juga dengan cara seperti ini totalnya. Kita klik, kita blok semuanya. Nah, kita juga bisa tahu dari sini ya. 34.800.000. Gitu ya Bunda. Terus untuk pengeluarannya apa saja? Yaitu seperti ini tadi. Ya, kita mengeluarkan uang transport sebanyak 12 bulan kali 3 guru atau orang kali 400.000. Terus apa lagi? Kita keluarkan buat kinerjanya guru.
ada berapa bulan? Ada 12 bulan kali 8 orang atau 8 guru kali 200.000. Gitu ya, Bunda. Sampai di sini untuk pelajaran tentang Excel-nya apa sudah bisa dimengerti? Supaya durasi video saya ini tidak panjang-panjang, saya cut dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung di video selanjutnya ya, Bunda. Terima kasih.